saya baru mau di BAP setelah dibenarkan administrasi yang salah. Karena kejadiannya di kedai kopi kita sendiri, kedai kopi Datuk, bukan di kedai kopi Ameng. TKP tidak sesuai fakta Yusril dituduh mangkir oleh polisi. Wajah Batam News Rosmida, istri dari Yusril, angkat bicara terkait penahanan suaminya atas laporan dugaan pencemaran nama baik oleh oknum Satpol PP Kota Batam berinisial B. Dalam keterangannya kepada media, Rosmida membantah tudingan bahwa suaminya pernah mangkir dari proses pemanggilan oleh pihak kepolisian. Yusril selalu hadir dan kooperatif setiap kali dipanggil. Tidak ada satupun pemanggilan yang dia lewatkan, ujar Rosmida. Jumat 2 Mei 2025 diceritakan olehnya. Kasus ini bermula dari laporan B yang menuduh Yusril melakukan pencemaran nama baik melalui sebuah video yang diunggah ke media sosial TikTok. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada 20 September 2024 sekitar pukul 12:15 kedai kopi Ameng, Komplek Paragon, Batam Center. Sedangkan kejadian sebenarnya di rumah sekaligus tempat usaha kami. Namun menurut suamiku dalam kurung Yusril, informasi tersebut tidak sesuai fakta. Ia menyebut bahwa pada waktu yang dimaksud justru pelapor yang notabene anggota aktif Satpol PP inisial B datang ke tempat usaha kami di kedai kopi Datuk, Ruko Grand BSI Blok A2 nomor 6, Batam Center, dalam kondisi marah dan tidak terima dengan penertiban pedagang kaki 5 oleh tim Satpol PP. Bagaimana mungkin pelapor tahu? Saya melakukan pencemaran nama baik pada pukul 12:15. Sementara video TikTok yang dimaksud baru beliau edit dan unggah pada pukul 3 waktu Indonesia Barat menggunakan aplikasi Capcut, ujar Rosmida. Suami saya juga mengaku telah meminta kepada penyidik agar titik kejadian perkara atau TKP dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam kurung SPDP dan surat pemanggilan diperbaiki agar sesuai dengan fakta di lapangan. Namun menurutnya dua penyidik dari unit 5 Tipiter Satreskrim Polresta Barelang bersikeras untuk tidak mengubahnya. Atas hal itu suami saya melaporkan dua penyidik tersebut ke bidang Propam Polda Kepri. Sementara itu, saat dikonfirmasi oleh wartawan, oknum Satpol PP berinisial B enggan berkomentar banyak. Saya sudah berikan semua keterangan ke penyidik. Saat ini biar penyidik saja yang menyelesaikan permasalahan saya, ujarnya singkat. Pihak kuasa hukum Yusril, Herman SH, menyayangkan proses hukum yang berjalan. Ia menilai kliennya tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil sejak awal. Kami mempertanyakan dasar penetapan tersangka terhadap Yusril. Bukti yang dijadikan dasar laporan tidak sinkron dengan kronologi kejadian. Apalagi tempat kejadian perkara yang dicantumkan pelapor tidak sesuai fakta, kata Herman. Kami akan menempuh upaya hukum termasuk pra-peradilan dan pelaporan ke Divisi Propam Mabes Polri jika diperlukan. Untuk lebih konkret dalam pemberitaan, media Wajah Batam News mencoba berkomunikasi kembali dengan Kapolres Zainal Arifin, namun beliau belum mau memberikan komentar terkait proses pasal Undang-Undang ITE yang disangkakan. Kasus ini masih dalam proses penyidikan di Polresta Barelang. Publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut mengingat munculnya perbedaan keterangan antara pelapor dan terlapor serta sorotan terhadap proses hukum yang berjalan.